perkenalkan saya Jessica Lucia Magenta Turni. Saya Talita Kumsimaramata. Saya Angel Sianturi. Saya Tanya Lubis. Saya Ardiana Nikas Manjuntak. Saya Anggi Negoro Jaya. Saya Agnes Marsinta Tambun. Saya Andrea Siaan. Kami dari kelompok 1. Ikuti video kami ya. Dadah. Saya Valeri Putri, wali kelas 5 Sudah berapa lama jadi wali? 2 tahun lebih. Sama tahun ini jalan 2 tahun. Kalau misalkan sekarang kan kalau dulu bahasa 13 itu belajarnya kelompok kan, kalau sekarang kita dibebasin boleh buat kelompok, boleh kadang-kadang juga kita buat individu anaknya. Jadi kalau misalkan kadang tuh saya buat kelompok, nanti saya kasih dulu pertanyaan tematik itu kayak masalah-masalah. Nah, masalah-masalah dari situ nanti mereka secara berkelompok berdiskusi, menentukan pemecahan masalahnya. Jadi masuk misalnya masuk ke nilai Pancasilanya, terus membahas juga selain nilai Pancasila kalau PKN norma-normanya gitu masuk dalam sini. Ini kayak lebih kayak metode lah ya kan. Jadi kalau misalkan kita bisa terjadi tadi paginya PDL, problem basic ini, jadi kita kasih dulu masalah kan, atau sambil sembari kita kasih masalah, kita ajak juga anak-anak untuk lihat ke lingkungan luar. Kita keluar, kita lihat di lingkungan masalah-masalah apa aja, misalkan lingkungannya kotor bisa masuk lagi dia terus berapa. Jadi sebenarnya kalau metode khususnya nggak ada, strategi juga nggak ada. Sebagaimana kita kreatif berpikir aja, gimana ya anak ini supaya paham materi ini, jadi PBL bisa jadi ada metode-metode yang lain. Jadi campur-campur aja sih kalau misalnya. Berarti menyesuaikan dengan siswanya. Iya, menyesuaikan sama siswanya sama pelajaran yang mau diambil. Nah, kalau misalkan ini biasanya kan kita sekarang ada proyektor ya, walaupun masih satu ya gantian bisa dipakai untuk misalkan nonton video-video yang berkaitan sama PKN gitu kan, sama pendidikan Pancasila. Juga kadang-kadang saya mau walaupun semuanya belum punya handphone nih kan, kadang ada Google Form yang saya isi, nanti mereka suruh isi gitu. Terus juga kadang saya cari dulu bahan, terus saya print lah kayak biasa, saya print terus saya editan. Udah sampai perkembangan udah jauh hari ya. Kalau kita ingat lagi dulu, waktu pelajaran tuh cuma papan tulis, terus gurunya cuma membacakan teksnya, suruh catat. Kalau proyek pembelajaran kan kalau sekarang di Merdeka Belajar ada B5 kan, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah jadi kan kita kalau misalkan pilih, jadi kalau misalkan di proyek itu kita kan cari satu kayak tadi kan tentang kearifan lokal misalkan. Nah dari situ nanti kita dari mulai kita ngasih materi dulu untuk memperkenalkan. Kami di sini ngambil proyeknya sebenarnya nggak kearifan lokal kalau di sini. Contoh di sini ngambilnya kewirausahaan. Jadi di wirausahaan itu kami mau ngambil bagaimana caranya UBI itu bisa dikembangkan lah gitu istilahnya kan. Nah dari situ kita belajar dari awal masalah UBI ini apa aja, dari gunaannya apa, tumbuhnya gimana, terus bagaimana cara nanamnya, manennya gimana. Dan dari situ kan banyak masalah nanti yang ditemukan. Mungkin dari cara nanamnya salah mereka atau bagaimana. Nah dari situ itulah terjadi pendekatan masalah. Jadi anak-anak itu bisa langsung paham sendiri gitu. Nggak harus kita, nah kalau misalkan ubi tuh masalahnya ini gitu kan, enggak gitu. Tapi mereka tuh, oh ternyata nanam ubi kalau aku kayak gini ya bisa tumbuh ya. Kalau tanahnya gini buahnya nggak banyak. Jadi anak-anak bisa secara langsung
Gila. Iya. Kalau masalah penilaian itu masih sama-sama aja, masih kayak apa kayak misalkan nanti siap satu materi atau satu bab kita masuk ke ujian lah, gitu kan. Ujian sekedarnya aja ujian ulangan-ulangan kerja. Tapi kalau misalkan kayak proyek itu kan juga masuk. Kalau proyek itu nanti ada sendiri dia penilaian. Kita harus nilai satu-satu siswanya, apakah dia bisa sudah berkembang, apakah sangat berkembang. Jadi setiap siswa itu kalau saya nggak salah ada rapotnya masing-masing. Jadi kita mesti menganalisis siswanya itu satu-satu sejauh mana mereka bisa berkembang. Itu penilaian kayak penilaian harian bagaimana siswa dalam kelas itu nggak? Penilaian harian apanya? Tingkah lakunya langsung. Oh, itu kalau itu dia lebih di K13 kalau di kalau nggak salah saya. Kalau sekarang ada, tapi kayaknya asesmennya dia di awal. Ya, awal. Melibatkan orang tua. Kalau misalkan dalam pembelajaran kita bisa melibatkan orang tua sama masyarakat ini sebagai contoh dari problemnya misalkan, gitu kan. Tapi kalau misalkan dari P5-nya sendiri bisa kita melibatkan orang tua ya dari dari mulai izin lah ya kan, izin anaknya mungkin nanti pulang rumah atau izin anaknya kotor-kotor segala macam, dan kita juga bisa ngajak orang tua sama hasil dari P5 tadi kita kasih tahu ke orang tua. Sama kita juga bisa minta apa namanya, bukan minta, mengajak orang tua untuk terlibat lah. Misalkan nanti kalau misalkan di rumah orang tuanya suruh ngawasin cara perkembangannya itu gimana, misalkan kalau ada Kalau untuk melihat dari sikap siswa pas ada orang tuanya dan sebagainya gimana? Mereka semangat tidak kalau pas ada orang tua yang apa pelajaran? sebenarnya malah lebih takut. Ya kalau misalkan ada orang tuanya dalam pembelajaran, mereka bukan lebih takut, nanti salah. Pasti semuanya jadi baik semua gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ada orang tuanya, mereka lebih berani. Jadi masih kayak ada kangen lah. Iya. Kalau ada orang tuanya kan takut dimarahi, takut salah, takut malu. Kalau ini aku bilang kalau abad 21 ini kan canggih sekali ya, teknologi yang udah canggih, anak itu nggak punya batasan mau lihat apa yang dia lihat. Nah biasanya ini itu terbawa karakternya ke kelas, kayak misalkan contoh mereka nonton video, terus kata-kata di video itu mereka bawa ke kelas, akhirnya mereka juga ngomong itu ke gurunya kan. Jadi itu jadi tantangan yang paling apa namanya, paling utama lah, sama fokus belajarnya mereka jadi pecah-pecah. Caranya biasanya saya aja anaknya itu untuk saling ngomong aja, saling sharing gitu. Misalkan nggak bisa juga saling sharing ya, mau nggak mau kita panggil dulu orang tuanya, kita aja diskusi orang tuanya. Masih nggak bisa juga dikasih karena sama atasan. Saya jadi ingat sama dulu kalau warga bentuk ini mengenai teknologi. Kalau dulu trennya itu ada GGS, jadi Ya. orang-orang kelas itu biasanya kayak niru-niru ngajak-ngajak apa gitu. Iya benar. Kalau sekarang itu tren ada video Mak Betty. Kan kalau di Mak Betty tuh asal aja sih ngomong, orang Medan ngomongnya gitu, tapi nggak bisa omongan itu kita bawa di sekolah. Banyak tuh yang ngomong-ngomong yang dipecahkan lagi ginjal kan nggak bagus ngomong kayak gitu. Kalau dari yang holistik itu sebenarnya kan yang apa namanya, dia mampu mengembangkan seluruh potensi siswa ya kan secara holistik. Tapi kalau misalkan bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran PKN apa ya? Sebenarnya kalau misalkan kita kasih contoh-contoh pun, kita kasih contoh yang buruk gimana, yang baik gimana, ini kan siswanya nanti berpikir sendiri mana yang baik. Itu juga bisa memberikan dampak positif bagi yang langsung program gitu kan. Kalau misalkan ke teknologinya, pengembangan PKN, pembelajarannya, berarti kalau misalkan mereka makin
apa tadi menggunakan teknologi, melihat oh mereka jadi udah lebih tahu ternyata bisa ya lihat ini pakai ini gitu. Kita juga bisa mengajari mereka juga pelan-pelan. Jadi lebih ke diberikan kebebasan lah. Iya, apalagi sekarang kurikulum merdeka kan, bebas untuk cara, untuk mencari sendiri, jadi guru nggak hanya terbatas sama guru. Wah, kalau kurikulum merdeka ini Bu agak susah juga Bu. Iya, memang. Karena kalau kita nggak mengawasi siswa itu bisa aja dia lepas kendali. Iya benar. Jadi saya bisa bilang itu luar biasa bagaimana itu mengatasi permasalahan. Jadi kalau kami dulu tempat kampus mengajar kan, ada banyak itu permasalahan kayak siswanya yang nggak mau memperhatikan. Iya itu sering terjadi. Kayak dia suka kali mengganggu. Kawannya, ya itu pasti itu. Sulit kali tantangan itu. Apalagi dia udah suka ngambek temannya tapi dia nggak bisa baca. Iya, ada banyak yang kayak gitu kasusnya. Jadi kayak kelas 5 ini ada satu orang yang masih nggak bisa baca sama sekali. Jadi caranya ya setiap habis istirahat diajarin, tiap hari diulang lagi. Oke, jadi begitu semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu untuk ikut serta dalam kegiatan kita ini. Selamat siang. Subscribe to my channel.